Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu. Nah, kakak mau sapa nih adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat dong ya. Sekarang kakak mau sapa lagi nih adik-adik dari setiap jemaat. Yang pertama, GKPS Serang, mana suaranya? Hadir Kak, aku udah bawa kitab. Mantap sekali. Yang kedua, GKPS Tangerang. Halo Kak. Yang berikutnya jangan mau kalah ya, GKPS Pasar Kemis. Siap Kak, aku udah hadir Kak, siap. Nah, antusiasnya ditambah lagi, GKPS Geraha Raya. Halo Kak, hadir Kak. Yang terakhir jangan mau kalah, GKPS Tiga Raksa. Aku Kak, udah siap beribadah. Wah, mantap sekali ya, 5 jemaat sudah siap beribadah. Minggu ini dilayani oleh abang dan kakak, guru sekolah minggu GKPS Tangerang. Terima kasih buat papa dan mama yang sudah mau mendampingi adik-adik untuk ibadah di rumah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik GKPS Resort Tangerang. Shalom Kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Yuk kita mau bangkit berdiri. Sekarang kakak mau tanya, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hu. Yuk adik-adik kita akan menghadap hadirat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita mau naikkan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi adik-adik dengan hati yang sungguh-sungguh. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
Kita masuk ke dalam potum model B, yaitu minggu ke-6 sesudah Trinitas. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Kita angkat lagu pujian. Masih semangat adik-adik? Kakak harap kalian masih semangat ya. Karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Dengan semangat ya adik-adik. Perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Kita belajar ya bahasa Simalungun. Tita pawalukon, ulang homanako. Sekali lagi bahasa Indonesia. Perintah Allah ke-8, jangan mencuri. Untuk menyambut firman, kita menyanyi lagu pujian, karya terbesar. Kasih yang
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami yang indah ini. Kami boleh mau mendengar sebagian dari perintah firman-Mu. Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu Bapa, agar itu hinggap di atas kami masing-masing, itu menemani dan mengajari kami, agar kami dapat mengerti akan arti firman-Mu. Kuatkan kami Bapa untuk dapat mempelajarinya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, siapkan Alkitabnya, dibuka. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Sudah ketemu adik-adik? Abang bacakan kembali ya. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Amin. Baik adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Abang tanyakan kembali ya. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa. Baik adik-adik, tentunya semuanya luar biasa ya adik-adik. Hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, adalah hari ke-6 setelah Trinitatis. Adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah berbuat baik. Berbuat baik. Adik-adik, dahulu kala sejak zamannya Adam dan Hawa, mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Yaitu apa? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Oh ya, benar. Benar sekali adik-adik. Makan buah pohon pengetahuan. Adik-adik bisa lihat ya di sebelah kiri abang tadi, itu ada Adam dan Hawa, ada pohon yang banyak buahnya, mereka memakan itu sehingga mereka berdosa. Adik-adik, selanjutnya Adam dan Hawa ini diusir oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar firman Tuhan. Mereka sudah melakukan dosa. Ya, akhirnya mereka diusir oleh Allah dari Taman Eden. Kemudian keturunan daripada Adam dan Hawa yaitu Kain juga menyakiti hati Tuhan adik-adik. Tahu siapa namanya? Ada yang tahu nama adiknya Kain adik-adik? Namanya adalah Habel. Ya, kenapa? Karena Kain itu iri hati kepada adiknya. Wah, Tuhan menjadi sangat sedih loh adik-adik. Sangat sedih dan sangat merasa menyesal akan ciptaannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, semakin berkembangnya pertumbuhan manusia,
makin banyak kejahatan manusia dan semakin banyak sekali yang menyakiti hati Tuhan. Adik-adik, abang mau tanya, mau menyakiti hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan? Pilih yang mana? Ayo adik-adik, pilih yang mana? Adik-adik, sekolah minggu yang baik hatinya, dengar ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan harus menyenangkan hati Tuhan loh adik-adik. Harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, ada caranya adik-adik. Pertama, menjaga tubuh kita ini baik-baik. Agar apa? Agar selalu waspada dari hal-hal yang jahat. Yang kedua, melatih anggota tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Nah, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus, anggota tubuh kita apa saja sih? Adik-adik, banyak ya diantaranya. Yang pertama adalah tangan, benar. Apa fungsi tangan kita? Untuk membantu orang tua, bisa untuk mengerjakan PR, bisa tepuk tangan memuji Tuhan, ya. Masih banyak sekali fungsi daripada tangan kita ini, tapi bukan untuk memukul orang, ya. Itu nggak boleh ya adik-adik, itu sangat dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, kaki. Nah, fungsi kaki kita adalah berjalan ke gereja, ke sekolah, berlari, ya, maupun yang lainnya, bukan untuk menendang orang, ya, itu tidak boleh, sangat tidak disukai oleh Tuhan, ya. Yang ketiga, mulut. Nah, mulut kita ini banyak sekali loh adik-adik fungsinya, bisa untuk berdoa, bisa untuk makan dan minum, ucapkan kata-kata baik, bernyanyi dan lain-lainnya. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk memfitnah orang atau ucap kata-kata kotor, ya adik-adik. Nah, berikutnya adalah telinga. Nah, telinga ini sangat penting loh adik-adik. Banyak orang punya telinga tapi merasa seperti tidak bertelinga. Ngerti enggak maksudnya adik-adik? Punya telinga tapi dia merasa tidak bertelinga. Artinya dia tidak mau mendengar nasihat. Dia tidak mau mendengar ajaran-ajaran yang baik. Baik itu dari Tuhan, dari orang tua, ataupun dari guru di sekolah atau guru di sekolah minggu. Nah, telinga adalah untuk mendengar nasihat orang tua, mendengar nasihat dari guru dan lain-lain. Yang kelima adalah mata. Mata kita berfungsi untuk membaca firman Tuhan, melihat ciptaan Tuhan yang indah-indah, banyak sekali yang indah-indah di dunia ini. Ada pegunungan, ada danau, ada yang lain, banyak sekali. Ya, namun bukan untuk melihat kejelekan orang lain. Adik-adik sekolah minggu, apa saja sih contoh-contoh perbuatan baik itu yang disenangi oleh Tuhan? Tentunya adik-adik tahu ya, perbuatan baik apa saja yang disukai oleh Tuhan. Nah, diantaranya adik-adik membantu orang tua memasak. Wih, pasti sangat menyenangkan ya. Orang tua pasti sangat senang sekali dibantu. Contohnya memasak kue, mau bikin jus dan lain-lain. Seperti di sebelah kiri abang ini ada gambar anaknya belajar dari ibunya, ya. Sehingga nanti suatu saat anak-anak ini, adik-adik ini akan pintar memasak. Berikutnya ada adik-adik bisa membantu menyapu rumah atau halaman. Nah, abang ganteng yang baju merah ini luar biasa loh adik-adik. Dia setiap pagi itu selalu ambil sapu lidi. Ambil sapu lidi dan dia menyapu di halaman rumahnya. Kebetulan di samping halaman depan rumahnya itu ada pohon rambutan, ya. Jadi terkadang daun itu suka berguguran. Selanjutnya, apalagi ya adik-adik, perbuatan baik yang disukai oleh Tuhan, yaitu peduli. Wah, peduli dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Contohnya bersih-bersih sampah, ya. Mungkin ada taman di dekat rumah, ya. Itu ada sampah-sampah, itu bisa dibersihkan. Seperti yang di samping abang ini, di samping kiri abang itu ada adik-adik yang memasukkan sampah daun ke dalam plastik sehingga kalau terjadi banjir tidak menutup selokan. Selanjutnya ada lagi
Adik-adik bisa juga membantu menyiram tanaman. Menyiram tanaman yang ada di rumah yang mungkin sudah mulai mengering ya karena kemarau. Mungkin ibu sibuk mencuci, ibu sibuk memasak dan lain-lain ya. Nah, adik-adik bisa membantu menyiram tanaman. Seperti yang di sebelah kiri abang ini ada abang ganteng loh. Dia ambil wadah yang bisa buat menyiram tanaman, sehingga tanamannya setelah disiram menjadi subur kembali. Selanjutnya adalah perbuatan baik menyayangi adik atau kakak. Ya, menyayangi adik atau kakak. Nah, di gambar samping kiri abang ini ada seorang kakak yang mencium adiknya. Ayo adik-adik, siapa yang pernah dicium oleh kakaknya atau adik-adiknya? Tentunya sering ya. Nah, sangat disukai, sangat senang. Kalau kita dicium oleh adik atau abang kita atau kakak kita akan merasa senang. Ya, itu juga merupakan perbuatan baik. Selanjutnya, ada juga bisa membantu menolong teman yang mengerjakan PR. Mungkin temannya itu sulit ya adik-adik untuk mengerjakan PR sehingga dia minta bantuan kita harus membantu dan menolong dia. Berikutnya ada juga perbuatan baik tidak membuli teman. Adik-adik ada yang tahu apa itu namanya dibully? Dibully itu semacam disudutkan, dipojokkan, dimarahi, bahkan dihakimi. Wah, itu sangat tidak enak ya adik-adik, sangat tidak enak. Walaupun kita salah tidak boleh disudutkan atau dihakimi. Ya, sebaiknya kalaupun ada teman yang salah, kita harus menyampaikannya kesalahan tersebut dengan baik-baik. Nah, adik-adik ada loh seorang anak yang dibully itu sampai masuk rumah sakit. Sampai masuk rumah sakit karena kejiwaannya terganggu. Wah, kasihan ya, kasihan banget tahu. Ya, jadi jangan sampai kita membuli teman sampai dia masuk rumah sakit ya. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang membuli teman-temannya ya. Adik-adik, berbuat baik yang abang sampaikan tadi keseluruhan yang di atas harus dilakukan dengan hati. Hati, maksudnya bukan hati-hati saja ya, tapi dengan hati kita. Hati yang baik, hati yang tulus, hati yang ikhlas, ingin menolong, ingin membantu. Supaya apa? Ketika kita mengerjakan itu tidak dengan terpaksa, tetapi dengan ikhlas kita mengerjakannya. Ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada upah loh dek. Ada upah yang besar atau hadiah loh dari Tuhan kita. Apabila apa? Jadi enggak hanya sekedar hadiah cuma-cuma, tapi apabila kita berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada adik, kakak, teman sekolah, semuanya. Siapa saja. Yaitu apa dek hadiahnya? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu apa hadiahnya? Hadiahnya adalah mendapat kasih karunia atau berkat dari Tuhan kita Yesus. Wah, itu besar sekali ya. Bisa berkat sehat, bisa berkat pintar, bisa berkat yang lain-lain. Karena apa? Karena Tuhan senang dengan kita kalau kita berbuat baik. Adik-adik yang berbahagia dalam nama Tuhan Yesus, abang mau mengajak adik-adik ke semuanya dimanapun berada. Jadilah adik-adik sekolah minggu yang sangat baik, yang peduli, yang mau menolong. Marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, di antaranya yang abang sampaikan tadi, perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua dimanapun berada. Baik, selanjutnya kita panggilkan Kak Dinda untuk kreativitas. Halo, shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah denger kan, Abang Teladan kasih tahu ke kita kalau setiap hal yang baik yang kita lakukan itu semua menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan cuma kita doang yang senang, tapi Tuhan juga disenangkan hatinya. Nah, sekarang kita mau bikin sebuah kreativitas, tapi sebelumnya kakak kasih tahu bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan oleh adik-adik. Yang pertama adalah kertas.
kalau adik-adik nggak punya kertas, boleh menggunakan kertas buku gambar atau kertas karton. Lalu, adik-adik juga membutuhkan pulpen, kemudian gunting. Nah, yang terakhir adalah pensil warna. Oke. Oh iya, kakak juga lupa. Satu lagi deh, isolasi atau double tip boleh. Nah, yang pertama adik-adik perlu lakukan, kertas ini adik-adik ambil, lalu kita buat sebuah lingkaran. Lingkarannya jangan terlalu kecil ya adik-adik ya. Kita buat sebesar ini, tidak terlalu besar juga. Nah, setelah itu kita buat lingkaran yang ininya satu aja. Lalu kita buat lagi lingkaran yang lebih kecil dari ini. Kita buat lingkaran ini untuk menutupi ini aja, untuk menutupi lingkaran yang besarnya. Oke, setelah kita buat lingkaran kecil ini dan kita buat lingkaran yang besar, kita kasih warna. Warnanya terserah adik-adik ya. Oke, kalau sudah, sekarang kertas yang ini sama kertas yang kecil-kecilnya, bulatan yang kecilnya, kita tempel. Buat seperti ini. Oke, lalu kita susun semua lingkaran yang kecilnya untuk menutupi lingkaran yang besarnya. Nah, kalau udah jadi, hasilnya seperti ini. Oke, nah kalau udah jadi, kan yang belakangnya ini kita tempel, kita pakai isolasi atau kita pakai double tip. Nah, kalau udah jadi, kita tulis di tengah-tengahnya. Tadi kan kita dengar firman Tuhan. Kalau setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan hanya menyenangkan orang lain, tapi juga menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kita mau coba untuk membuat sebuah daftar, kira-kira perbuatan baik apa ya yang bisa kita lakukan lewat anggota tubuh kita yang udah Tuhan kasih sama kita dan semua itu menyenangkan hatinya Tuhan. Misalnya, kita bisa lihat dari mulut kita. Dari mulut, perbuatan baik yang bisa kita lakukan, misalnya memuji Tuhan. Lalu, apalagi ya? Berdoa. Nanti adik-adik bisa bikin ya, bisa adik-adik isi. Lalu, lewat telinga kita, apa yang bisa kita lakukan dengan telinga kita dan hal itu menyenangkan hatinya Tuhan. Misalnya, mendengarkan firman Tuhan, lalu mendengarkan nasihat mama papa, itu menyenangkan hatinya Tuhan juga loh adik-adik. Nanti adik-adik tambahin lagi ya dari telinga kita, apa aja yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Lalu setelah dari telinga, kita pindah ke mata kita. Kira-kira dari mata kita, apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan? Ayo, adik-adik bisa kan? Kalau kakak kasih contoh misalnya membaca firman Tuhan. Nanti kakak tulis di sini, membaca firman Tuhan. Ternyata membaca firman Tuhan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Nanti adik-adik tambahin lagi ya, apa aja hal-hal yang bisa adik-adik lakukan dan hal itu bisa menyenangkan hatinya Tuhan lewat mata kita. Lalu setelah mata, tangan. Lewat tangan kita juga bisa loh menyenangkan hatinya Tuhan. Misalnya, yaitu membantu orang tua untuk beresin rumah atau misalnya membantu merapikan tempat tidur, itu bisa adik-adik lakukan kan? Dan menolong teman-teman yang sedang kesusahan itu juga bisa adik-adik lakukan. Nanti adik-adik tambahin lagi ya, apa saja yang bisa adik-adik lakukan lewat tangan dan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Lalu lewat kaki kita. Lewat kaki kita juga bisa loh melakukan perbuatan baik dan hal itu menyenangkan hatinya Tuhan. Misalnya, kita tidak memakai kaki kita untuk menendang atau kita menggunakan kaki kita
untuk hal yang baik, misalnya pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja. Nah, nanti adik-adik tambahin lagi ya, hal apa yang bisa adik-adik lakukan lewat kaki adik-adik dan hal itu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, yang terakhir adalah lewat hati adik-adik. Lewat hati kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Misalnya contohnya kita mengasihi Tuhan, mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak dan adik, mengasihi teman-teman sekitar kita. Juga kalau misalnya ada teman yang salah, kita mau memaafkan teman yang salah dan hal itu benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, adik-adik kita udah ngelis kan tadi dari anggota tubuh kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan lewat mata, lewat mulut, telinga, tangan, lewat kaki, lewat hati kita. Tapi yang lebih dari semuanya adalah lewat hati kita. Kenapa lewat hati kita? Karena kalau hati kita adalah hati yang bersih, hati yang baik, otomatis pasti menyenangkan hatinya Tuhan. Ayo, siapa yang mau menyenangkan hatinya Tuhan? Ya, oke, kakak yakin pasti semua adik-adik mau menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik foto sama aktivitas yang dibuat, lalu kirimkan ke grup WA-nya masing-masing ya di sekolah minggu. Oke, sekarang kita mau dengarkan ayat hafalan dibawakan oleh Kakak Ayu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah hafal? Kakak ulangi sekali lagi ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya kita kembali ke Bang Teladan. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Haleluya nomor 194 ayat 3. Haleluya nomor 194 ayat 3. Saisihol usihanku. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Bapa agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau tetap sertai kami Bapa, dimanapun kami berada, baik di rumah, di luar atau dimanapun, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu saja. Engkau saja yang menyertai kami Bapa. Di atas semua itu dosa pelanggaran yang kami perbuat selama ini Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa kesalahan kami, agar kami dapat layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah,
Adik-adik, tiba saatnya nih kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang belum ada persembahannya minta dulu ke papa mamanya. Kakak tungguin ya. Udah semua? Yuk angkat persembahannya di tangan kanan. Kita angkat di tangan kanan, kita angkat sama-sama. Setelah itu kita sama-sama berdoa. Hubere doon, Hubani harajaoni naibata. Amin. Sambil persembahan kita nyanyi satu pujian yuk. Allah itu baik. Penutup oleh Kak Serpina. Terima kasih anak-anak sekolah minggu. Kita mau menutup ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, salam semua anak-anak sekolah minggu. Tetap di rumah, salam sehat dari guru-guru sekolah minggu Resort Tangerang. Salam. Shalom. Kami